Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiwiryo Sabas dengan NPM 022-722-11035 dari kelas 4A, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan juga sahabat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Suwito SEMSI, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu penelitian yang menggunakan dengan studi pendekatan analisis konten, dengan judul yaitu analisis konten terhadap pengungkapan etika integritas pada sustainability reporting. Sumber yang saya dapatkan yaitu berasal dari salah satu website yaitu Google Scholar. Sebelum masuk pada pembahasan penelitian, saya akan terlebih dahulu secara singkat menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis konten. Jadi, analisis konten adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pesan-pesan atau informasi yang terdapat dalam berbagai jenis dokumen, teks, atau media. Tujuan dari analisis konten adalah untuk mengidentifikasi, memahami, dan juga menafsirkan pola, tema, dan makna yang tersembunyi di dalam data yang dianalisis. Metode ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, termasuk komunikasi, psikologi, sosiologi, juga ilmu politik. Analisis konten dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti analisis media massa, analisis teks kualitatif, juga analisis penelitian atau survei evaluasi program. Metode ini memberikan cara yang sistematis untuk menggali informasi dari berbagai sumber data yang memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pelaporan berkelanjutan atau yang lebih populernya disebut dengan Sustainability Reporting atau SR menjadi tren bagi pelaporan global. Pengungkapan kegiatan sosial dan lingkungan suatu perusahaan harus memenuhi standar yang telah ditentukan atau berterima umum. Salah satunya adalah Global Reporting Initiative atau GRI. Standar pelaporan berkelanjutan yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI. GRI merupakan organisasi independen yang awalnya dibentuk oleh koalisi berbasis ekonomi bertanggung jawab terhadap lingkungan atau Coalition for Environmentally Responsible Economies dan Institut Telus di Amerika Serikat. Pada tahun 2000, untuk pertama kalinya GRI menciptakan panduan pelaporan berkelanjutan. Misi GRI adalah membuat praktik standar pelaporan berkelanjutan dengan memberikan panduan dan juga dukungan terhadap organisasi. Namun kenyataannya banyak perusahaan yang memilih untuk melaporkan informasinya hanya pada isu-isu lingkungan dan sosial tertentu yang dianggap penting saja, terutama yang berkaitan dengan informasi yang bersifat kualitatif. Di Indonesia sendiri, pelaporan keuangan secara umum telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Dalam PSAK nomor 1 tentang penyajian pelaporan keuangan diungkapkan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan terutama bagi perusahaan yang operasionalnya berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga sudah sewajarnya perusahaan melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat. Laporan berkelanjutan harus memenuhi prinsip ketempatan atau akurasi, menyeluruh atau completeness, serta reliabilitas atau reliability yang diperlukan untuk menampilkan informasi dalam laporan berkelanjutan. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan etika dan integritas dalam laporan berkelanjutan, peneliti mengamati laporan berkelanjutan perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, di mana BUMN ini sahamnya lebih banyak dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengeksplorasi apakah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BUMN yang diamati telah mematuhi standar yang ditentukan.
Seharusnya perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai BUMN tersebut lebih transparan dalam membuat laporan berkelanjutan karena mendapatkan sorotan dari masyarakat. Dalam penelitian ini, perusahaan BUMN dipilih karena telah menunjukkan peningkatan yang stabil dalam praktik akuntansi dan pelaporan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN. Sebagai perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah, sewajarnya BUMN menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam menerapkan kepatuhan terhadap regulasi maupun standar. Motivasi penelitian yaitu tujuannya dari artikel ini adalah untuk meneliti pengungkapan etika dan juga integritas dalam pelaporan berkelanjutan badan usaha milik negara atau BUMN. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan analisis konten atau content analysis sebagai metode penelitian. Analisis konten merupakan penelitian yang melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik analisis konten dilakukan melalui simbol coding yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi atas hasilnya. Analisis konten juga dapat diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Tetapi juga di sisi lain, analisis konten juga dilakukan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Krippendorff, metode analisis konten adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif dalam hal ini berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan, seleksi, dan pengkodingan data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis ini dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen yang mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Penelitian ini memfokuskan pada GRI 102, khususnya GRI 102.16 dan GRI 102.17 tentang etika dan integritas. GRI 102 membahas tentang pengungkapan umum untuk melaporkan informasi kontekstual tentang organisasi. Dalam bagian ini diisyaratkan untuk mematuhi semua persyaratan pelaporan untuk pengungkapan yang meliputi pengungkapan umum, pengungkapan 121 hingga 102.13 yaitu profesi organisasi, pengungkapan 102.14 strategi, pengungkapan 102.16 etika dan integritas, pengungkapan 102.18 tata kelola, pengungkapan 102.40 hingga 102.44 yaitu keterlibatan pemangku kepentingan, pengungkapan 102.45 hingga pengungkapan 102.56 yaitu praktik pelaporan. Analisis konten dalam penelitian ini dilakukan pada Sustainability Reporting perusahaan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia. Masuk pada hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa kebutuhan pengetahuan yang semakin meningkat membuat informasi tentang integritas, etika, dan anti korupsi dalam suatu perusahaan menjadikan alasan pentingnya pelaporan berkelanjutan dikomunikasikan kepada masyarakat secara luas. Bukan hanya komunikasi yang lebih transparan akan dibutuhkan oleh investor untuk melihat peluang investasi, tapi juga oleh masyarakat yang telah mengalihkan fokusnya dari laba jangka pendek ke berkelanjutan jangka panjang. Dengan demikian memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan asas-asas etika. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BUMN sejatinya secara aktif harus berpartisipasi dalam memberikan informasi yang diperlukan, terutama berkaitan dengan informasi yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini terbukti bahwa mayoritas perusahaan komit untuk mengungkapkan etika dan integritas sesuai dengan yang diminta dengan G456 bagi yang menggunakan standar G4 dan juga GRI 102.16 bagi yang menggunakan standar GRI. Dan hampir semua perusahaan tidak mengungkapkan GRI 102-107 karena memang standar GRI memperbolehkan untuk menghilangkan hal tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya akan mengungkapkan apa yang diisyaratkan oleh standar saja. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut harus menyadari bahwa perlunya informasi yang lebih transparan hingga sejatinya mereka mengungkapkan semua yang disarankan oleh standar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan laporan berkelanjutan sebagai sumber data yang sekaligus menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Kedepannya, baik bila penelitian ini dilanjutkan dengan menggali lebih dalam tentang latar belakang alasan pemilihan nilai etika yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan kepada pembuat laporan. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodenya. Sekian dari pembahasan mengenai penelitian yang saya pilih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.